Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama pada hari ini adalah memberikan nikmat kesehatan kepada sahibil bait dan memberikan nikmat kesehatan kepada kita seluruh yang hadir pada sore hari ini. Kemudian nikmat yang diberikan Allah terbesar bagi kita pada hari ini adalah nikmat iman. Sampai pada sore hari ini kita tetap dalam kondisi beriman. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, kesempatan dan kemauan, sehingga kita dapat hadir pada sore hari ini di rumah sahibil bait yang bertuah ini dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita sebagaimana biasanya kita laksanakan, yaitu melaksanakan silaturahmi, kemudian membacakan ayat-ayat Allah yaitu surah Yasin, kemudian silaturahmi dan juga membacakan ayat-ayat Allah yaitu merupakan pahala yang diberikan Allah kepada kita, dan juga kita dapat pada hari ini belajar ilmu agama yaitu mendengar tausiah agama. Dan mudah-mudahan niat baik kita pada sore hari ini Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada kita. Amin. Ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran yang benar kepada kita sampai pada sore hari ini, insya Allah sebagian daripada ajaran-ajaran ini beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah dapat kita laksanakan, dan kita berharap kepada beliau kiranya beliau bermurah hati dan berkenan membantu kita nantinya di padang mahsyar kelak. Amin ya arhamar rahimin. Yang kami hormati ibu sahibul bait di rumah yang berbahagia dan yang bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu saudara-saudariku sekalian seluruh jemaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat lain yaitu surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran tanda-tanda orang yang beriman ada 3. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Nah, ini perlu kita bahas. Bukan yang gaib ya Bu. Ghaib. Apa itu yang ghaib? Ghaib tidak nampak dia tapi punya kekuatan dan punya kekuasaan. Itulah dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghaib. Apa itu ghaib? Tidak terlihat oleh panca indera, tak terlihat oleh mata, tapi dia punya kekuasaan. Apa buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu Allah itu esa. Berarti Allah itu ada kan? Ada. Itu bedanya ghaib.
Ghaib itu tidak nampak, tidak terlihat oleh mata, kepala, panca indera, tapi Allah itu ada. Sedangkan yang gaib itu sama-sama tidak terlihat oleh mata, tapi tidak punya kekuasaan. Apa buktinya? Makhluk halus. Contohnya jin, contohnya iblis, contohnya setan. Dia tidak nampak, tapi tidak punya kekuasaan. Kalau Allah Ta'ala adalah ghaib. Ghaib itu tidak nampak, tidak terlihat oleh mata, tapi dia punya kekuasaan. Yang menciptakan alam Allah Ta'ala, yang menciptakan isinya Allah Ta'ala, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan Allah Ta'ala, yang menciptakan kita Allah Ta'ala, yang menciptakan binatang seluruh dunia dan seisinya adalah Allah Ta'ala. Itulah bedanya ghaib dengan gaib. Itu dia. Benda yang gaib itu tidak punya kekuasaan tapi tak nampak. Contohnya, ada jin. Kita akui tak ada jin? Ada. Ada iblis? Ada. Ada makhluk halus? Ada. Tapi dia tidak punya kekuasaan. Maka dia tidak wajib kita sembah dan kita imani bahwa dia ada. Nah, itu dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda orang yang beriman tadi ada 3. Orang-orang yang beriman dan mengakui bahwa yang gaib ada. Itulah mengakui Allah Ta'ala. Yang kedua katanya, wa aqimis shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Jadi orang-orang yang mendirikan salat itu, orang-orang yang mengerjakan salat itu sudah tergolong kepada orang yang beriman. 2. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang memberikan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, lalu dia kembalikan ke jalan keridhaan kami. Itulah. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu 3, saya ulang. Pertama, dia mengakui bahwa yang gaib itu ada dan dia melaksanakan perintah yang gaib itu. Yang kedua, dia mendirikan salat. Yang ketiga, dia adalah apa, Bu? Yang ketiga, dia menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Coba dulu satu-satu. Ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Orang-orang yang mendirikan salat itu sudah jelas orang yang beriman. Ada pertanyaan. Saja saya. Katanya orang-orang yang salat sudah jelas orang yang beriman. Tapi kenapa orang yang salat itu juga selalu nakal? Orang yang salat itu juga selalu mengerjakan pekerjaan yang keji. Tapi dalam Al-Quran dibilangnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu membendung seseorang itu untuk mengerjakan pekerjaan yang keji dan mungkar. Saya jawab, adapun orang-orang yang salat tapi tetap juga mengerjakan pekerjaan yang keji dan mungkar, berarti salatnya tidak betul, salatnya tidak beres dan salatnya tidak sempurna. Jadi kok nanti kata ibu sholat tak berhenti sholat, kamu sholat tak berhenti kamu sholat, begitu azan dah lari kamu sholat. Tapi yang tak elok juga, basabu juga, jahat juga, paleboy juga, jangan menengok istri orang, jangan menengok anak gadis orang. Jadi jangan lagi ibu tanya sama saya, jawabannya berarti sholatnya tidak betul, sholatnya tidak beres, sholatnya tidak sempurna. Itu saja jawabannya. Itu jawaban. Pokoknya ada sholat yang sempurna, ada sholat yang tidak sempurna, ada. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan. Dari bacaannya saja kita ada sholat yang tidak sempurna. Baik. Tapi saat saya mengatakan bahwa sholat kita belum sempurna, kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Fatihah saja. Kenapa selalu kita tukar menjadi H besar? Itu H kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Ain. Alamin. Kenapa alamin? Ditukar menjadi amjah. Apabila huruf Al-Quran bertukar dengan yang sebenarnya, hurufnya bertukar arti. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Selalu di situ ta'in. Amjah kan diganti, Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, itu short. Kalau kita situ artinya, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Kita ganti menjadi sin. Ihdinas siratal
mustaqim. Kita ganti sad menjadi sin, artinya ya Allah tunjukilah kami jalan kala jengking. Setiap hari itulah kita minta 17 rakaat, 17 kali sehari semalam yang kita minta jalan kala jengking. Itu dia. Macam mana sholat yang sempurna tuh? Bacaannya betul, sesuai dengan makhraj huruf, mana ha kecil, mana ha besar, mana sin, mana rim, mana ha besar, mana shad. Itu dia. Makanya perlu kita belajar ya Bu ya. Perlu kita belajar. Fatihah saja pun kadang-kadang kita belum sempurna, belum betul, belum beres. Jadi macam manalah kita bilang juga solat kita itu tak bisa membendung kita. Jangan pala heran kita. Kenapa solat kita itu tak bisa mencegah kita berbuat yang keji dan mungkar? Mungkin solat kita itu belum sempurna. Itu baru dari segi bacaan. Belum lagi tomak ninahnya. Ada orang yang solat patu ayam. Pupak, 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 pupak. Allahu Akbar. Allah. Selesai. Orang solat 5 menit, dia 2 menit selesai. Nah itu lagi. Jadi macam manalah hendak kita bisa solat kita itu menjaga kita, bisa membendung kita dari segi bacaannya, dari segi pekerjaannya, prakteknya, dari segi tomak ninahnya. Belum lagi mengharap yang khusyuk kita harapkan belum. Ya Bu. Nah itu dia. Jadi kalau ada yang terjadi kenapa lah dia Bu tak bangun solat, selalu pertanyaan dia macam saya. Oh Ibu, tanda-tanda orang yang beriman tuh salah satunya solat. Jadi kalau solat itu bisa membendung dia, iya. Buktinya ke rumah kami Bu tak bisa atau tak baca sabu, dia pula lagi penjualnya, bukan dia lima make. Solat tak tinggal Ibu, kamu solat tidak tinggal. Kapan pun jadi, subuh tengah 5 sudah pergi. Kereta yang bangunkan kami. Tapi banyak-banyak, mengapa orang banyak-banyak keluar masuk rumah, kau tak jual sabu-sabu. Makanya jangan pala heran kita, Ibu tanya, jangan dia. Iya, kenapa jangan? Berarti solatnya tidak betul, solatnya tidak sempurna, berarti solatnya tidak beres. Itu sahaja. Jadi dengan yang lain, kenapa orang masih mau melakukan mencuri? Solatnya dia tak bangun tidak solat, mau juga mencuri, sama halnya seperti itu. Kenapa juga orang nakal jangan menengok anak gadis orang, jangan menengok bini orang, sama halnya dengan itu. Segala perbuatan yang dilarang Allah tetap dikerjakannya, karena solatnya tidak bisa membendung dia, tak bisa menghalangi dia dari pekerjaan yang keji dan mungkar. Itulah. Paham Ibu? Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya kepada jalan keridhaan kami. Makanya dijawab di situ. Ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kata kau Rasulullah, orang-orang yang mendermakan hartanya, orang-orang yang menginfakkan sebagian daripada harta kasih Allah. Kita garis bawahi Bu, sebahagian, bukan semua, bukan separuh, sebahagian. Sebagian itu bisa sebagian kecil, bisa sebahagian besar, ya Bu, sebahagian. Makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian kami hormati dan kami muliakan, makanya kadang-kala kita ni di sini kita selalu call. Kenapa? Adanya rezeki dikasih orang Allah banyak, aduh, tapi sayang aku nak menjual. Datanglah bakusan ini hari raya Aidil Adha, orang berkurban semua. Tapi kenapa aku tak nak berkurban ya? Sayang tak aku menjual barangku ni jam. Nak mati aku mencari ini, tiba-tiba aku berkurban. Padahal tidak tahu apa itu manfaat kurban itu syariat, dan itulah nanti tunggangan kita dari dalam kubur ke padang mahsyar. Nah, itulah, tapi tak tahu kita kan? Tak tahu kita, tunggangan kita itulah kurban, itu dari dalam kubur dikeluarkan, itulah tunggangan kita ke padang mahsyar. Untuk kita yang dikorjokan itu. Nah, ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian yang kami bilang, untuk saat ini pengajian Sakinah keluar 1 lembu, 7 orang. Saya harap setiap pengajian ada yang keluar setiap tahun. Dicicil. Saya menerima uangnya harian kali 9.000. Kalau dia bulanan saya terima di situ 240.000. Kenapa 240.000? Banyak kali lah Ibu. 10 bulan udah 2.400.000. Di situ kami kelola sudah ada namanya Majisda. Saat ini kami buat Majisda, Majelis Zikir, Silaturahmi dan Dakwah. Lebih dari kurban itu tidak tanggung lagi kita segala-galanya, baik pemotongannya, baik segala-galanya tidak ditanggung. Kemudian situ sudah masuk ada impak ibu terhadap anak yatim, akan pemberian kepada anak yatim pada hari itu juga, kemudian kepada doa pak orang-orang yang miskin yang sudah tua-tua tak bekerja lagi, sudah lengkap di situ. Kenapa itu kami buat Ibu? Kalau orang ibu mengasihkannya sedikitlah pula 10.000 untuk doa pak, so nak mengasih.
sagodi 10 kilo. Berapa orang bisa dikumpul? Itulah dia, makanya dibuat satu perkumpulan. Saat ini, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, inilah yang dikatakan Allah tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini dia bulanan. Lengkap. 10 bulan. Dari bulan 8. Ondak bulanan jadi, ondak mingguan jadi, ondak harian jadi. Kami terima. Lengkap nanti. Iya, tergantung. Antah harian dia berdagang. Oke. Ondak bulan mingguan dia kami terima. Antaranya titiknya di kode. Sudah saya buat bukunya di kode. Ondak bulanan sayang. Nah, kalau tidak kita buat kayak gini, ibu, alangkahlah kita meruginya. Habis umur kita sampai tua pun tidak akan bisa kita kembalikan ke jalan keridhaan Allah. Tetap tak bisa. Tapi kalau ada nak kita bayar dengan jalan keridhaan Allah tu, ada saja itu datangkan Allah kena niat kita untuk kembalikan ke jalan keridhaan Allah. Ini saat ini kami kelola. Saya di sini bagian Datuk Bandar saya sendiri. Langsung saya sendiri di sini ada. Nah, Dr. Anda Nur Asia Ahmad tahu saya itu mengambil. Saya membuatnya dan saya buat catatan itu di rumah. Nah, mulai dari sekarang ini ibu 1 minggu atau 1 hari. 1 minggu cuma 60.000. Udah lengkap. Kurban, pemberian untuk anak yatim kami memang kelola itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, harta yang kita miliki ini 2/3 yang milik kita. 1/3 milik anak yatim, fakir miskin, apa? Itulah yang 2/3 yang ada hak kita untuk harta yang dikasihkan Allah nih. Yang 1/3 bukan hak kita. Jangan makan semua, berikan hak mereka. Dengan cara apa? Tak sanggup kita sepertinya. Inilah kerjaan. Nah, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, silakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada hartanya ke jalan keridhaan kami. Dengan cara apa kita memberikannya? Kalau kita mengasih kepada anak yatim, fakir miskin, ibu, semalam itu 10 Muharram ada yang bersedekah untuk anak yatim, ibu. Alhamdulillah. Ada yang menengok orang yang sakit. Alhamdulillah. Sebungkus. Satu yang kita kasih untuk anak yatim yang kita tengok semalam itu 10 Muharram sama dengan kita bersedekah kepada anak yatim sedunia. Menghadapi orang sakit. Bukan tanggung. Maka selalu ayolah. Makanya selalu saya sampaikan kepada ibu-ibu itu, ibu. Ada juga datang sampaikan. Karena nanti ibu datang pertanyaan tak sanggup kita menjawab. Allah jelaskan dalam surah Ar-Rahman 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana yang selalu kamu dustakan? Terutama nikmat rezeki yang diberikan Allah kepada kita yang selalu kita dustakan. Tak cukup ya Allah, tak cukup. Tak cukup kita bilang Allah mengasih tak cukup. Tapi Allah tak menengok. Yang ada dalam harta kita ini kata Rasulullah yang diberikan rezeki kepada kita kata Rasulullah 2/3 hak kita. 1/3 jangan makan. Kembalikan kepada anak yatim, fakir miskin, infak. Itu hak mereka. Itu apa? Maka jangan makan yang bukan hak kita. Kalau kita makan itu ada maka lamonyo kita di padang mahsyar. Lamonyo kita nanti di yaumil mizan. Lamonyo kita nanti yaumil hisab. Kenapa dimakannya tak milik kita? Itulah dia. Makanya dengan cara ini kami buat majlisda itu majelis zikir, silaturahmi dan dakwah. Termasuk Datuk Bandar saya pengusaha langsung. Saya turun tangan. Karena 2/3 yang milik kita. 1/3 tak milik kita. Nah, itulah dia. Makanya ibu-ibu saudara-saudara sekalian kami ajak bergabung dengan kami. Kapan saja datang, mingguan jadi. Harian hajab ibu mengantarnya. Kalau mingguan saya menjemput. Di mana titik apa ya? Saya jemput. Ada kartunya. Setiap satu orang ini saya berikan kartu untuk dia. Nanti ditengoknya. Mana pembayarannya. Tanggal berapa, hari apa. Lengkap. Ini contoh. Ini untuk milik orang yang apa? Yang ikut bergabung dengan kami. Makanya nanti ibu